Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahalukum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 8 mengenai Praja Muda Karana atau yang disebut dengan Pramuka. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui kelengkapan pramuka, yang kedua, mengetahui bangun datar, yang ketiga, mengetahui kegiatan bermusyawarah, yang keempat, mengetahui tanda pramuka, yang kelima, memperhatikan tanda kecakapan khusus, yang keenam, mengetahui sifat persegi. Yuk kita perhatikan teks berikut mengenai Aku Anak Mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dengan kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Nah, jadi lambang pramuka itu banyak manfaatnya adik-adik. Selain itu juga, anggota pramuka mengajarkan kita untuk selalu mandiri dan melakukan segala sesuatu tanpa harus bantuan orang lain. Selanjutnya, aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku juga mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, diantaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok, baju dilengkapi tanda-tanda pramuka, ada juga tutup kepala dan setangan leher, dan dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan sendiri. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Nah, pramuka sendiri itu mengajarkan kita untuk mandiri. Nah, selain itu juga seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Misalnya ada baju seragam lengkap, yaitu celana atau rok, terus dilengkapi juga dengan tutup kepala dan setangan leher, dan juga dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, dalam mengerjakan segala sesuatu itu harus perlu latihan. Nah, latihan itu sendiri akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dalam pramuka, aku akan berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Yuk kita berlatih dan jawab pertanyaan sesuai bacaan yuk. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Nah, anak mandiri itu adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Nah, kegiatan secara mandiri itu yang pertama, menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian,
dan menyiapkan peralatan sekolah. Yang ketiga, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, kelengkapan dari seragam pramuka itu sendiri, yang pertama itu ada baju atasan, rok atau celana, dan ditutupin dengan kepala, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, tanda centang ini adalah yaitu tanda yang dilakukan secara mandiri. Nah, kegiatan mandiri itu misalkan memakai baju, memakai kaos kaki, mengikat tali sepatu, mengenakan ikat pinggang, memakai sepatu, menyiapkan peralatan sekolah, merapikan kamar tidur. Nah, nanti adik-adik menyentang kegiatan apa saja yang adik-adik bisa dilakukan secara mandiri. Misalkan memakai baju. Apakah adik-adik sudah mandiri belum? Kalau misalkan sudah, ditanda centang iya. Kalau belum dicentang di tidak. Dan seterusnya adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Nah, kita bedain antara seragam pramuka Udin dan Siti. Nah, seragam Siti sendiri yang kita perhatikan di tanda pandu dunia. Nah, kalau di perempuan itu sendiri dia berbentuk bulat. Nah, sedangkan kalau yang di cowok itu berbentuk persegi, tanda pandu dunianya. Terus yang kedua di atas kepala. Nah, di atas kepala itu ada tanda tutup kepala. Nah, terus selanjutnya ada tanda pelantikan. Nah, kalau tanda pelantikan itu sendiri, kalau yang di perempuan itu berbentuk bulat, dan kalau yang di cowok sendiri itu dia itu berbentuk belah ketupat. Nah, selain itu juga ada tanda barung. Nah, tanda barung itu sama ya antara cewek dan cowok. Terus selanjutnya tanda kecakapan khusus di bawah barung. Nah, tanda kecakapan khusus. Selanjutnya sebelah kiri itu di bawah tanda pandu dunia itu ada papan nama. Nah, papan nama nanti di situ nama adik-adik ya, misalkan yang cewek Aisyah Zahra, terus yang cowok misalkan Abdurrahman Salih gitu. Terus di bawahnya nama lagi ada nama daerah, nama kota, misalkan DKI Jakarta atau kota Bandung, atau tanda lokasi atau pita daerah. Terus yang di bawahnya lagi ada pita nomor. Pita nomor itu sendiri itu pita nomor sendiri itu yaitu berupa pita dari pita nomor gugus depan. Nah, terus selanjutnya ada lambang daerah. Nah, lambang daerah sendiri misalkan dari Jawa Barat, terus ada yang dari Jawa Tengah. Nah, itu namanya budget daerah atau lencana wilayah. Terus yang di bawahnya lagi ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan misalkan jadi ketua ataupun wakil ketua. Nah, terus yang selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus sendiri itu banyak macamnya ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakan halaman 58 sampai halaman 59. Nah, kita selanjutnya
mandiri mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyiapkan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu sendiri artinya berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Nah, sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol sila keempat dalam Pancasila yaitu kepala banteng. Nah, ini berikut contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, contohnya itu di dalam masyarakat, misalkan pemilihan ketua RT secara bermusyawarah. Terus ada pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas ini dia melakukan secara bermusyawarah. Terus pada gambar yang ketiga yaitu melerai teman yang sedang bertengkar atau yang mengalami berbeda pendapat. Dan seterusnya. Selanjutnya, Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah membersihkan rumah. Udin juga selalu membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Nah, adik-adik harus menirukan kegiatan Udin secara mandiri. Dan selain itu juga ada beberapa yang harus dibantu oleh orang tua. Selagi kalian bisa mengerjakan sendiri, ya kalian mengerjakannya sendiri ya. Nah, selain itu juga tanda kecakapan khusus itu merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga sebatangan leher, tanda harian, tanda WOSM, dan tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk keterampilan serta kemandirian. Nah, di gambar itu merupakan salah satu contoh dari tanda kecakapan khusus. Selanjutnya, perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nah, lingkari tanda kecakapan khusus yang dimiliki Udin. Nah, nanti adik-adik lingkarin tanda apa saja dari kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Selanjutnya, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus tiap kelompok pramuka berbeda-beda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan untuk pramuka penggalang dan 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda.
Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai dengan tingkatan. Nah, kalau adik-adik sendiri dalam pramuka siaga itu berbentuk segitiga. Nah, kalau tingkat purwa itu berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan tingkat madya berbentuk persegi. Sedangkan kalau tingkat utama itu sendiri berbentuk segi 5. Nah, masing-masing tingkatan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, kita selanjutnya ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Sifat tali, siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pada pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, nanti di sini adik-adik menggambar suatu persegi. Nah, setelah digambar, adik-adik ukur dari sisi persegi tersebut. Misalkan, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Terus, ukur sisi BC menggunakan tali dipotong. Terus, ukur sisi CD menggunakan tali lalu dipotong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu dipotong. Nah, hasil dari tali yang kalian ukur itu lalu kalian tempel ya di tabel berikut. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nanti kalian bisa mengambil tali apa saja, misalkan tali rapia atau tali atau benang wol. Nah, nanti kalian ukur dulu tuh di persegi tersebut. Misalkan di persegi AB berapa panjang talinya. Nah, setelah diukur baru nanti kalian hasil ukurannya itu dipotong lalu ditempelkan ya. Nah, setelah itu baru kalian menjawab, amati potongan tali tersebut, apakah yang kalian temukan. Nah, apa yang kalian temukan dari panjang potongan tali tersebut, misalkan panjang sisi AB, BC, CD, dan DA itu apakah sama? Nah, masing-masing dari panjang sisi tersebut tuh sama panjang. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, kalian sekian penyampaian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu besok.